Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik atas kasih setianya Tuhan. Engkau masih berikan kami kesehatan, kekuatan, nafas hidup Bapak. Kami berada sebagaimana adanya kami sayang Tuhan, semua karena anugerah. Terima kasih Bapak. Sayang Tuhan, kami belajar tentang firman kebenaran-Mu. Mari Bapak yang baik, tolong kami ya Tuhan, bila kami boleh mengerti, memahami akan sabda kebenaran-Mu. Boleh itu menjadi rema Tuhan, boleh membuatkan kami, meneguhkan kami ya Tuhan, semakin menguatkan iman kami di dalam Kau. Terpujilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, berserah diri. Haleluya, haleluya, amin. Ya, salam saudara yang terkasih Tuhan. Ya, apa kabar? Saya percaya saudara adalah orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang mengucap syukur di tengah kekurangan. Ya. Mengucap syukur di tengah kekurangan. Katakan kepada kiri kanan saudara, mengucap syukurlah selalu. Mengucap syukurlah selalu di tengah kekurangan. Nah, saudara yang terkasih Tuhan, ya. Siapa di antara saudara yang merasakan selalu ada kekurangan? Ya. Kurang beras, kurang minum, ya. Kurang tinggi, kurang pendek atau kurang gemuk, ya. Atau kurang kurus. Ya. Ya. Mengucap syukurlah di tengah-tengah kekurangan yang kita miliki saudara. Ya. Ditambah lagi dengan keadaan saat ini saudara, virus corona yang melanda saat ini. Ya. Banyak orang berada di tengah-tengah kekurangan. Ya. Kenapa saudara? Banyak karyawan yang di PHK. Ya. Karyawan dirumahkan. Ini saudara. Ya. Sehingga apa? Untuk memenuhi kebutuhan pokok sangat sulit. Ya. Tidak heran ada orang yang akhirnya bunuh diri karena tidak bisa makan. Ada orang yang akhirnya mencuri, merampok karena tidak ada penghasilan saudara. Namun saya mau katakan sebagai orang percaya saudara, kita harus tetap menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan karena makanan, jangan karena minuman, jangan karena kebutuhan pokok kita harus melanggar hubungan kita dengan Allah dengan melakukan hal-hal yang menentang Tuhan. Jangan saudara. Tapi marilah kita selalu mengucap syukur di tengah-tengah kekurangan yang terjadi saudara. Mari kita belajar tentang Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Berikut di atas hal kekhawatiran. Ya. Di sana dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, berbicara tentang kekurangan. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita saudara, saya mau katakan, ya, kita masih beruntung saudara. Kalau kita melihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang jauh lebih kekurangan dibanding kita saudara. Saya mau tanya sama saudara, selama saudara dalam kekurangan, pernahkah saudara makan tanah? Saya percaya nggak ada yang pernah makan tanah. Tapi tahukah saudara, di negara Haiti, orang di sana, tanah liat itu seolah menjadi makanan pokok bagi mereka saudara. Tanah seolah menjadi makanan pokok bagi mereka. Ini sebuah hal yang sangat miris saudara. Ya. Kalau saudara buka di YouTube, saudara bisa melihat di sana bagaimana orang-orang Haiti mereka mengolah tanah
supaya bisa mencari makanan. Ya. Adakah kita yang pernah makan tanah? Saya percaya belum pernah ada, saudara. Dan saya percaya tidak akan ada di sekitar kita, saudara. Jadi saya mau katakan, saudara, berkaca dari keadaan ini, saya mau katakan kita masih jauh lebih baik, saudara. Kita masih jauh lebih beruntung daripada mereka. Sekalipun kita berada di tengah-tengah kekurangan, saudara, tapi kita masih bisa makan nasi, makan sayur, ya. Bahkan mungkin orang bilang triple, ya. Telur, ya, tahu, tempe, ya. Itu pun kita mengucap syukur. Kenapa? Karena kita masih bisa makan makanan yang bergizi, bukan makan tanah, saudara. Ini, saudara. Oleh karena itu saya mau katakan, saudara, apapun situasi kita saat ini, saudara, mari, saudara, mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan, saudara. Di sini dikatakan, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu, saudara. Ingat, saudara, ya. Allah kita Allah yang setia. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, saudara yang terkasih Tuhan. Nah, dan Tuhan sedang mengerjakan itu bagi kita, saudara. Ya. Untuk bisa melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di tengah-tengah kekurangan yang kita alami, saudara. Saya mau katakan, kianlah bertekun di dalam imanmu, saudara. Di dalam kekurangan itu, saudara, pergunakan kesempatan itu untuk membangun hubungan dengan Allah. Pergunakan kesempatan itu untuk menjalin hubungan yang erat dengan Allah, saudara. Ya. Kalau saudara lihat di ayat selanjutnya, saudara, di ayat selanjutnya di sana dikatakan ayat 31, tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, kalau ayat 22 dikatakan di sana apa? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya. Berbicara tentang makanan, berbicara tentang pakaian, ini berbicara tentang kebutuhan pokok, saudara. Tuhan tahu kita butuh makan, Tuhan tahu kita butuh pakaian, saudara. Dan Tuhan siap menyediakan itu bagi kita. Namun sebelum Tuhan kerjakan itu, Tuhan katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sedang mengajarkan kita, saudara, supaya kita mencintai Tuhan dibanding berkatnya dulu, saudara. Ini Tuhan mau supaya kita mencintai dulu Tuhan, si pemberi berkat itu. Nah, setelah kita mencintai Tuhan, si pemberi berkat itu. Nah, saya mau katakan, tanpa kita minta pun, makan, pakaian, Tuhan sediakan itu bagi kita. Makanya ayat 31 tadi mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata maka di situ itu menunjukkan bahwa Allah akan bekerja memenuhi kebutuhan kita setelah kita mencari Dia, setelah kita membangun hubungan dengan Dia. Ini, saudara. Jadi di tengah-tengah kekurangan kita, saudara, di tengah-tengah kesulitan kita alami, mari bergunalah kesempatan itu untuk membangun hubungan dengan Allah, saudara. Pergunakanlah kesempatan itu untuk menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Ini, saudara. Nah, apa yang membuat kita tetap mengucap syukur di tengah-tengah kekurangan kita, saudara? Yang pertama adalah di tengah-tengah kekurangan kita, saudara, kita masih bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Ya. Di tengah-tengah kekurangan kita masih bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Saya mau katakan, adakah saudara yang satu hari tidak makan? Saya percaya saudara masih makan. Walaupun saudara bilang hanya makan satu hari, tapi saudara masih makan. Dan saya percaya saudara tidak makan sepertinya dimakan oleh orang Haiti itu.
saudara tidak makan tanah, tapi makan nasi. Minimal makan Indomie. Sebuah pemeliharaan Tuhan yang tidak kita duga-duga, saudara. Saudara mungkin hanya makan satu kali. Tapi saudara tidak jatuh sakit. Saudara masih kelihatan gemuk. Saudara masih kelihatan sehat. Kenapa? Itu adalah bukti Tuhan masih memelihara kita, saudara. Banyak orang di sana makan banyak, mewah-mewah makanannya, tapi setelah makan mereka jatuh sakit. Tapi kita, sekalipun cuma sekali makan satu hari, tapi kita tetap sehat. Nah, bersyukurlah dengan hal itu, saudara. Itu menunjukkan bahwa Allah masih menyatakan pemeliharaannya atas kita, saudara. Allah masih menyatakan pertolongannya atas kita, saudara. Ini, saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur di tengah-tengah kekurangan kita alami, saudara. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang berada di atas kita, maka kita tidak akan punya kekuatan untuk menjalani hari-hari kita, saudara. Kenapa? Karena kita akan melihat diri kita selalu kurang, saudara. Tapi kalau kita melihat diri kita dengan melihat orang yang masih berada di bawah kita, saudara, saya percaya kita masih bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena ternyata masih banyak orang yang jauh lebih parah hidupnya dibanding kita, saudara. Ini. Jadi mari saudara yang terkasih Tuhan, kalau burung di udara saja yang tidak menabur, yang tidak menuai, Tuhan pelihara. Apalagi saudara, bukankah Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kasih kuasanya, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan. Allah tidak pernah menutup mata melihat keadaan kita, saudara. Mungkin saat ini kita merasa dalam kekurangan, tapi percayalah, ketika kita tetap bertekun di dalam Tuhan, saudara, ketika di tengah kekurangan itu kita tetap mengucap syukur kepada Allah, kita tetap membangun hubungannya intim bersama dengan Allah, saya mau katakan, kita akan melihat sebuah hal yang luar biasa di balik kejadian ini, saudara. Daud mengatakan, seumur hidupnya dia tidak pernah melihat anak cucu orang percaya itu meminta-minta, saudara. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan itu senantiasa nyata dalam kehidupan orang percaya. Jadi kenapa kita mesti khawatir akan hidup kita? Kenapa kita mesti khawatir akan makanan, akan pakaian yang akan kita pakai? Cari dulu kerajaan Allah, cari dulu perkenanan Allah. Semua hal itu Tuhan akan adakan. Tuhan datangkan dengan caranya yang kita tidak duga. Tuhan hadirkan dengan caranya yang tidak kita tahu, saudara. Ini, saudara. Ingat, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah yang tidak terbatas, saudara. Bagi kita sesuatu itu kelihatannya mustahil, saudara. Mustahil di tengah-tengah kekurangan seperti ini saya bisa dapat makan. Mustahil di tengah-tengah kekurangan seperti ini saya bisa mendapatkan pakaian yang bagus. Bagi kita manusia memang itu mustahil, tapi bagi Allah itu tidak mustahil, saudara. Jangan pernah membatasi kuasa Allah. Jangan pernah membatasi kemampuan Allah, saudara. Dia bisa melakukan apapun yang tidak bisa kita lakukan, saudara. Karena dia adalah Allah yang tanpa batas. Jadi mari, saudara, kalau engkau menyadari Allah itu adalah Allah yang tanpa batas, maka mari kau hampiri dia, saudara. Kita hampiri dia, kita berserah kepada dia, saudara. Maka dia akan memenuhi kehidupan kita, memenuhi keperluan kita, saudara. Bukankah dia berkata, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, ya, mintalah maka kamu akan menerima. Ini janji Allah bagi kita, saudara. Dan setiap kita yang percaya kepada dia pasti akan menerima janji itu. Ini, saudara. Yang penting yang terutama adalah kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah kita mendapatkan itu, maka dengan cara Allah dia akan memenuhi segala kebutuhan kita, saudara.
Jadi mari hari ini Tuhan mengajarkan kita mengucap syukurlah di tengah-tengah kekurangan kita, saudara. Jangan melihat kekurangan kita itu sebagai sebuah hal yang menyedihkan, saudara. Tapi lala itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita menghadirkan kasih Allah, menghadirkan mujizat Allah dalam kehidupan kita, saudara. Dengan cara bagaimana? Bangun hubungan kita dengan Allah, bangun persekutuan kita dengan Allah, saudara. Dan saya mau katakan, dengan caranya yang ajaib, Allah akan menolong kita, yang membuat kita terheran-heran. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, Allah akan melakukan. Allah akan sediakan itu bagi kita yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu hari ini bila mengajarkan kami Tuhan, mengingatkan kami supaya kami senantiasa mengucap syukur di tengah-tengah kekurangan yang kami alami dari kehidupan kami, Bapa yang baik. Karena kami percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Sekalipun kami dalam kekurangan, tapi Allah tidak pernah membiarkan kami. Allah tetap menyatakan kasih-Nya atas kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan, kami mau terus menyerahkan hidup dalam tangan Bapa. Kami percaya dan kami tetap terus beriman bahwa Engkau sanggup menolong kami. Dan kami akan melihat kuasa-Mu, kami akan melihat mujizat yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kami Bapa anak-anak-Mu Bapa, kami percaya pemeliharaan dapat berkata. Bahkan juga kami berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami dimanapun mereka berada Bapa, yang mungkin juga sedang mengalami keadaan seperti apa yang kami alami saat ini Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka, kiranya Engkau juga ya Tuhan menolong mereka, kiranya Engkau juga Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka ya Tuhan, kiranya Engkau juga Allah mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka ya Bapa. Bahkan segenap jemaat-Mu telah berkati ya Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya mereka juga tetap merasakan damai sejahtera Allah, sukacita Allah dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada Tuhan, bila terus pemeliharaan Tuhan yang boleh rasakan dalam kehidupan mereka. Bahkan juga atas gereja ya Tuhan telah berkati Bapa. Bahkan segenap gereja Tuhan dimanapun berada, Engkau terus memberkati ya Tuhan. Terus pakai gereja-gereja Tuhan menjadi alat ya Bapa, menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Juga atas bangsa kami Tuhan, kota kami juga kami berdoa ya Tuhan. Berkati bangsa kami senantiasa, kota kami senantiasa Tuhan. Dilalukan dari virus corona Bapa, dilalukan segala hal-hal yang tidak berkendalikan ya Bapa yang baik. Bila bangsa kami tetap dalam pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera senantiasa nyata atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Terima kasih nama Roh berkati ya Tuhan. Engkau senantiasa pelihara ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ibadah kami Tuhan, semoga kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Bapa. Kami juga serahkan tangan-Mu ke jalan kami Tuhan, hidup kami sepanjang hari ini dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang ya Tuhan, kami rindu berkat Allah menyertai setiap kami. Saudara yang terkesan Tuhan, pulanglah dan terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa pimpinan penyertaan penghibur dan Roh Kudus menyertai kita, menuntun memelihara kita sentiasa. Diberkati Engkau dalam rumah tangga, masa muda, segala yang Kau perbuat dalam Tuhan, kiranya Tuhan buat berhasil. Berkat Tuhan turun atas Engkau, mulai saat siang hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.